Bapak Ibu, acara malam ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan pelatihan seri entrepreneurship ya kepada seluruh member Ciputra Entrepreneurs Club, yang dimana ini merupakan sebuah kurikulum yang sudah disiapkan ya untuk Bapak Ibu selaku member Ciputra Entrepreneurs Club. Malam ini kami mengundang narasumber yang sangat memiliki kompetensi dalam bidangnya untuk nanti berbagi ilmu dan keahlian yang tentunya bermanfaat untuk Cipreneurs yang mengikuti acara Entrepreneurs Academy di malam hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan menyapa narasumber kami yang luar biasa, Bapak Haryono, Sarjana Ekonomi, Certified Sekolah Trainer and Motivator Indonesia, Certified Business Continuity Professional. Beliau saat ini juga sebagai trainer digital marketing, kemudian juga sebagai professional coach dan sebagai CEO MTH Foods. Selamat malam, Coach Haryono. Selamat malam, Pak Andrian. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah, sehat-sehat, Coach. Alhamdulillah ya. Jadi ini tugas negara ya, Coach. Menemani kita semuanya untuk bagaimana nanti berbagi ilmu ya. Siap. Dan nantinya bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di acara malam ini, tentunya kita bisa bertemu dan bahagia ya bertemu dengan Coach Haryono yang luar biasa, dan terima kasih atas kesediaan Coach Haryono juga ya untuk menjadi narasumber kami di acara ini. Dan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di acara Entrepreneurs Academy, silahkan nanti untuk mengajak sesama member lainnya ya untuk bergabung di acara ini, dan silahkan juga untuk disampaikan kota domisilinya melalui fitur chat yang tersedia agar dapat kami sapa dalam acara. Saya ingin menyampaikan juga Bapak Ibu yang mengikuti acara ini nantinya akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu, dan dipersilahkan juga untuk follow akun sosial media Ciputra Entrepreneurs Club agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terupdate seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti dipersilahkan untuk menggunakan kolom chat yang tersedia dalam Zoom Bapak dan Ibu. Nanti akan dijawab setelah pemateri menyelesaikan presentasinya. Baik, sebelum Coach Haryono untuk menyampaikan materinya, kita ingin menyapa-nyapa dulu ya, Coach Haryono. Para peserta kesempatan malam hari ini, luar biasa sekali tadi ada Pak Edwin DEC Semarang. Halo Pak Edwin. Ya, pagi. Ya. Luar biasa sekali ya, semangat sekali Pak Edwin di malam hari ini, dan juga sudah hadir Bu Clara Endang, Bu Laniwo. Selamat malam Bu. Ya, kemudian juga sudah hadir Bu Sri Wayuningsi, Bu Jendi ini dari Surabaya, Bu Belita Rohama dari Semarang, Bu Irma Mati. Ya, selamat malam Bu Irma, Pak Tato juga, Bu Nur Hayati Siregar, kemudian Bu Darti, Bu Joplo ini dari Hong Kong, Coach. Kemudian Bu Darti ini juga dari Hong Kong, kemudian juga ada Pak Purnomo yang sudah hadir, Pak siapa lagi nih? Bu Mareti, kemudian Bu Junita Elizabeth, Bu Haryati, Bu Yuliawanti Jakarta, Mbak Diana Agustin dari Pandaan Jawa Timur juga sudah hadir. Banyak sekali ya, Coach. Selamat malam Pak Dian. Ya, selamat malam. Coach, coba silakan untuk disapa-sapa nih, sampel aja nih, mungkin sekiranya nanti bisa ada hubungan komunikasi tingkatan lanjut ya, Coach. Siap. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu Laila Nurul, Ibu Clara Endang, Ibu Sri Wahyuningsi, Ibu Jenny, Pak Purnomo ya yang kelihatan di layar saya nih. Selamat malam. Ada Pak Erik, ada Pak Edwin, ada Pak Tato Setio. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ya, luar biasa sekali ya antusiasmenya, meskipun ini masih jam 8 malam ya. Kita selesai jam berapa, Coach, kira-kira, Coach? Selesai Jam 12. Kita jadwalnya Pak Andrian aja. Sampai selesai tadarusan ya. Karena ini kebetulan momen ibadah Ramadan ya. Baik, kita akan melanjutkan acara berikutnya ya dengan mendengar dari Pak Haryono ya dengan tema revolusi AI dalam pemasaran strategi cerdas untuk bisnis modern. Jadi untuk Pak Haryono, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo silakan untuk bisa share screen-nya. Baik, terima kasih banyak Pak Andrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat semuanya ya. Dalam kondisi yang prima, terjaga. Dan saya rasa udah jam ini ya, sudah jam-jam rawan, tapi masih semangatnya luar biasa saya lihat tadi. Yes dong. CEC gitu loh. CEC gitu ya.
Pokoknya selalu selamat pagi ya. Di sana nggak ada selamat malam ya. Ya, ada semangat pagi. Selamat pagi, Rekan Pak. Coach Haryono. Semangat pagi Dan ya. selamat pagi, tapi semangat pagi. Oh, semangat pagi siap. Kalau Boleh. malam kan tetap malam, tapi semangatnya pagi biar Semangat nanti pagi. Oke. Yes, luar biasa siap, sekali Bu bulan Eri. ini. Luar biasa. Jadi saya ikut ini, Pak Andrian, saya ikut merasakan energinya Bapak Ibu semuanya ini. Ketular Saya ya, banget. ketular semangat Semangatnya energi. luar Ya. biasa. Baik, Bapak Ibu, izin saya share screen. Sudah muncul? Sudah tampil dengan sempurna, Coach. Sudah muncul ya. Suara saya terdengar ya, Sudah. Bapak Ibu. sudah dengar, Pak. Baik, sebelumnya siap izin saya kenalkan diri. Tadi sudah dikenalkan juga sama Pak Andrian ya. Ini sepintas profil saya dan apa yang sudah saya kerjakan hari-hari. Kemudian yang paling penting sebenarnya yang paling bawah sih Pak Andrian, kita bisa saling terhubung dengan bisa follow Instagram saya di @kang.haryono. Atau mungkin mau in touch in person boleh di nomor WA yang sudah saya sediakan. Saya tinggal di Jakarta Selatan, Bapak Ibu, di Duren 3. Kemudian ya ini pendidikan formal dan non formal saya serta beberapa sertifikat yang sudah saya dapat ya. Dan masih terus belajar. Saya tipikal orang yang sangat senang belajar, Pak Andrian. Luar biasa sekali ini, Coach. Jadi ketika ada majelis ilmu, saya usahakan kalau memang ada waktu saya datang untuk belajar. Amin. Terima kasih, Coach. Kemudian saya nulis buku, Bapak Ibu. Ada 4 buku yang sudah saya tulis ini. Yang pertama itu ada Fight, karena menyerah bukan pilihan. Seperti Wah, yang keren. kemudian A Journey to Freedom, perjalanan menuju kebebasan ya, kebebasan apapun yang sedang jadi apa yang jadi journey-nya Bapak Ibu semuanya masing-masing kan beda-beda ya. Ada yang mungkin pengen bebas dari tekanan sosial, bisa. Ada yang mungkin pengen bebas dari tekanan keluarga, bisa. Ada yang pengen bebas dari hidupnya bebas, freedom of finance misalnya gitu ya, bisa. Wah, keren. Mungkin Bisa dapat bukunya di mana nih, Coach? bukunya terbitannya ada di komunitas sih masih. Kalau emang mau boleh nanti japri aja ke saya. Nanti saya Boleh ya. siapin ya. Itu buku yang kedua. Kemudian yang ketiga ada Ayah. Ini bagaimana perjuangan seorang ayah. Sempat sudah tahun lalu ada yang ibu tapi saya nggak sempat ikut. Ini antologi ibu. Iya. Intinya spirit orang tua, bagaimanapun mereka cuek-cueknya orang tua tetap sayang lah sama anak-anaknya gitu Betul ya. sekali. Dengan cara yang mungkin ya berbeda. Kadang-kadang nggak disangka sama anak-anaknya bahwa itu adalah bukti cinta, bukti sayangnya seorang ayah terhadap anak-anaknya gitu. Dan yang kemarin baru launching Notes of Ramadan, ini cerita tentang puasa Ramadan dan di situ saya nulis jika ini adalah Ramadan terakhirku. Wah, sedih dong. Justru ketika setiap Ramadan kita akan berpikir bahwa itu adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita akan memaksimalkan waktu dengan baik untuk mengerjakan hal positif, sudah nggak lagi mikir hal-hal negatif itu apa, enggak. Itu semua tersingkir dan kita fokus untuk berbuat baik, kemudian fokus untuk berpikir positif, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang memang produktif. Itu sih filosofinya, maunya ke arah sana sih Pak Adrian. Iya, Coach, setuju, Coach. Ini Instagram saya, boleh Bapak Ibu boleh follow ya, supaya kita bisa tetap terhubung. Sebelum kita masuk ke materi, ini yang biasa saya sampaikan di awal kegiatan. Ada namanya safety induction, karena kita skemanya adalah daring ya, online, tidak langsung bertatap muka. Sebelum kita mulai, boleh kita berdoa dulu, Pak Andrian, boleh dipimpin, silakan. Iya, boleh. Supaya kita mungkin dibantu Pak Edwin untuk kita acaranya supaya lancar, dibantu untuk dari Semarang pimpin doanya, Pak. Silakan Pak Edwin, boleh di open mic. Doa mulai. Doa selesai.
Terima kasih. Makasih. Ya, baik, terima kasih banyak. Oke ya. Kemudian karena ini skemanya online, Bapak Ibu akan duduk dalam periode waktu tertentu. Ketika ada emergency situation, Bapak Ibu yang lebih paham kemana harus menyelamatkan diri ya. Tetap tenang dalam kondisi apapun. Ya itu tidak pernah diharapkan, tapi kita harus ada di mode waspada ketika ya we Setuju. never know ya, besok-besok Nggak mungkin pernah apa ada apa. kepikirkan ya, Coach ya. Betul. Kemudian ada tempat situasi ruangan yang Bapak Ibu tempati sekarang ini diupayakan senyaman mungkin supaya kita bisa mengikuti proses ini dengan baik. Lalu memastikan bahwa audio, videonya terdengar dan terlihat dengan jelas. Kemudian koneksi internetnya mesti baik ya, karena kita skemanya adalah online. Kalau nggak ada internetnya terus tiba-tiba mati nanti, nggak bisa lagi Wajib itu koneksi. berarti ya, cek koneksinya. Betul. Lalu pencahayaan di ruangan silakan disesuaikan. Nanti Bapak Ibu di sela-sela sesi mungkin ada yang mau memimpin stretching atau ice breaking, boleh silakan. Ada itu Bu Lani Wong mungkin siap Bu memimpin. Ya, Setuju Bu. itu ya. Nanti boleh teman-teman semuanya open cam, terus nanti dibimbing sama Bulani untuk bisa menyemangati kita semuanya ya pada malam hari ini. Pastikan isi listrik dan baterai Bapak Ibu semua dalam keadaan terisi gitu. Ya. Gimana, mau ice breaking dulu? Boleh, silakan Bulani. Mau bantu teman-teman untuk lebih semangat lagi Bu, silakan. Siapa, Pak? Atau mungkin Bu Clara Endang, silakan Bu Clara. Ayo gerak-gerak dikit, gerak-gerak dikit aja Bu Clara, ayo Bu Clara. Open mikrofon dulu Bu, suaranya masih membisu. Ya, dibuka dulu, belum terdengar suara merdunya Bu Clara ini. Ya, silakan Bu Clara. Boleh mic-nya dibuka, boleh Ibu Clara? Ya, sepertinya Bu Clara sedang kesulitan ya untuk membuka mikrofonnya. Mungkin bisa dibantu Bu Jenny aja, Bu Jenny, Surabaya. Ayo, semangat Surabaya. Yuk, boleh. Kita semangatin teman-teman yang lain nih, biar lebih semangat ikutin sesi pada malam hari ini. Ini Atau kalau belum dibuka, kita belum mulai acara ya, Coach ya. Iya kan, betul kan? Ayo Bu Jenny. Bu Jenny, are you ready? Are you ready? Atau enggak, Pak Edwin udah siap tuh sama alat bantu? Monitor Oh Bu iya, Jenny. betul sekali ini ya. Ayo monitor Bu Jenny. Gimana Dika? Bu Jen. Bu Jenny sedang menyiapkan makanan sahur. Ayo Pak Edwin. Mau Pak Edwin boleh. Ibu Clara ini lagi dibantu sama anaknya sepertinya. 1, 2, 2. Oke, 1, 2, kiri, kanan, kiri. Yes. Oke, Coach ya, makin hangat ya. Kita sudah mulai makin semangat ya. Tepuk tangan, coba kasih reaksinya boleh. Tepuk tangan buat Pak Edwin ya. Pak Edwin ya, sorry. Sudah memberikan nyemangatin kita hari ini ya. Terima kasih. Saya izin share screen kembali. Screen-nya masih muncul? Masih tampil, Coach. Ya? Aman. Oke. Oh, ini di saya ya. Ini berarti. Oke, sip. Izin saya lanjut ya. Silakan, Coach. Nah, kita akan masuk ke materi. Ini statement yang dikeluarkan oleh CEO-nya OpenAI. Bapak Ibu biasa gunakan mungkin juga ya. Kalau pernah dengar yang namanya ChatGPT. Nah, ini beliau lah kreatornya. Oh, ternyata ini dibalik ChatGPT ya. Bahwa 90% tenaga marketing agensi mereka akan lebih dimudahkan dalam membuat pelayanan profesional, membuat strategi, kemudian secara instan akan dibantu di-handle pekerjaannya dengan artificial intelligence. Nah, itu fakta dari hasil riset yang memang sudah dilakukan. Ada 95% ya tadi ya. Sorry. Iya, betul. Artinya beberapa hal yang tadi mungkin dikerjakan oleh
manusia, ya bukan tidak mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin akan tergantikan oleh mesin, ya. Oke, kemudian ini yang jadi latar belakang kenapa kemudian malam hari ini kita angkat isu tentang artificial intelligence dalam dunia marketing, ya. Bahwa yang pertama, peningkatan kompleksitas perilaku konsumen di era digital. Bapak Ibu tahu hari-hari ini fakta di Indonesia aja dari 276 juta jiwa yang ada di Indonesia, bahwa gadget yang dipunyai itu ada 368 juta, Pak Andrian. Artinya lebih besar daripada jumlah penduduknya kita. Berarti satu orang bisa punya 2, bisa sampai 3 ya. Nah, satu orang bisa punya 2, bisa punya 3, bisa punya 4, mungkin ada yang bisa masing-masing ya, sendiri-sendiri, anak pertama buat sendiri, gitu kan ya. Betul. Artinya itu jadi peluang sebenarnya ya. Karena mereka sekarang lebih banyak ada di layar kecil itu daripada ngobrol langsung dengan kayak kita seperti ini ya Pak Andrian dan Bapak Ibu semuanya. Lalu yang kedua, pertumbuhan data yang cepat perlu analisis yang akurat dan efisien ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu mau memutuskan satu project butuh analisis mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk bisa memastikan bahwa project ini a good one apa a worst one gitu ya, sebelum akhirnya memutuskan ambil atau tidak si projectnya gitu kan. Tapi dengan bantuan artificial intelligence kita tidak butuh waktu lama, less than a minute kita sudah bisa memutuskan bahwa ini project is a good thing apa it a worst thing gitu ya, untuk diambil keputusannya. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa ada hari-hari ini kita sudah masuk di era marketing 4.0, bahkan mungkin 5.0 or 6.0 padahal mungkin ya sekarang sudah masuk di fase itu. Semuanya dipersonalize, kemudian exposure-nya tidak hanya sekitar Jakarta, Tanah Abang dan sekitarnya ya. Mungkin Bekasi, Depok atau Bogor atau Semarang, Surabaya, tapi sudah all around the world ya. Sudah global exposure-nya. Jadi Bapak Ibu bisa post hari ini di sosial media, yang lihat nggak cuma orang Indonesia tapi bisa jadi itu nyangkut sampai ke dengan orang di Thailand, di Malaysia, di Filipina, di Vietnam dan sebagainya gitu ya. Di Hong Kong ya, kebetulan ada saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong juga sudah menyempatkan hadir. Padahal ada beda zona waktu ya dengan sana ya. Hong Kong punya apa? Silahkan. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Alhamdulillah, ada kesempatan buat belajar sambil tugas negara, Coach. Siap. Di sana di jam berapa Ibu? Hongkong jam 9.35. 9.35. Oh, berarti beda 1 jam duluan sana ya? Iya, betul. Oke. Lumayan, masih bisa menikmati sambil mempersiapkan sahur. Jadi Seperti Bali, Pak. Nanti untuk belajar. Seperti Bali, jam Bali. Oh iya. Seperti Bali ya, seperti waktu Indonesia Tengah ya, dengan kita di Indonesia. Oke, terima kasih Bu sudah menyapa dari Hong Kong ya. Siap, kita lanjutkan lagi dari poin yang keempat, AI sebagai solusi untuk pengolahan data dan memahami pola-pola konsumen kita ya. Dalam hal ini barangkali dengan customer-nya Bapak Ibu ya, yang usahanya itu berupa produk industri, produk ataupun mungkin jasa yang memang sedang dijalani, semuanya bisa dianalisis dan measure-nya bisa dihitung dengan jelas dan mendekati pasti ya. Nah, yang jadi challenge kita apa sekarang sebagai business owner, sebagai seorang entrepreneur ya? Persaingan digital semakin ketat ya. Kalau kita nggak ngikutin, kita akan ketinggalan. Kemudian ya udah tergerus sama persaingan, kita nggak bisa bersaing. Akhirnya kita minggir sendiri ya, minggir dengan sendirinya. Lalu sumber daya yang kita punya terbatas ya. Kalau kita nggak mau manfaatkan teknologi yang ada, ya kita akan kalah saing dengan mereka yang resource-nya tidak terbatas. Yeah. Kemudian preferensi personal, dan yang terakhir adalah pertumbuhan jangka panjang yang memang ya kita sekarang ini sudah banyak produksi baik itu jasa ataupun barang yang sudah memperhatikan
yang namanya sustainability atau SDGs ya, Pak Adrian ya. Ya, ya. Dan mungkin di nilai-nilai yang ada di Ciputra juga sama menerapkan sistem ini kan di dalam keseharian dan bagaimana Setuju. proses bisnisnya gitu. Setuju sekali. Nah, bagaimana artificial intelligence ini menjadi business solution buat Bapak Ibu semuanya? Yang pertama ya bisa dimanfaatkan untuk marketing strategi atau sebagai sumber informasi yang lebih jelas, yang lebih lengkap, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, datanya akurat. Kemudian data collection ya, kita bisa menggunakan tools di sosial media untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan riset, ngambil banyak sumber yang tinggal kita tarik saja dari berbagai sumber yang ada di sosial media yang nantinya bisa sebagai kita dasar untuk mengambil keputusan nih, misalkan tahun ini kita mau produksi berapa besar sih skalanya, kemudian jenis produk apa yang kita jadikan priority untuk hari-hari ini lagi dibutuhkan dan relate dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Nah, datanya bisa di-collect dari sosial media, dari tools yang ada di internet yang kita bisa ambil. Lalu setelah kita dapat datanya, dilakukan analisis ya, yang bisa dibantu sama bot sistem. Kemudian kita nggak perlu repot-repot mikir gimana sih bangun sistemnya, nggak usah. Sudah ada bagiannya yang tadi menyediakan ya. Contohnya tadi kan CEO-nya OpenAI, dia sudah bangun sistemnya, ya udah kita tinggal pakai. Yang penting dipakai dengan bijaksana, jangan sampai karena sudah tahu dipakai membabi buta, sudah menghalalkan segala cara, sudah mengabaikan baik dan buruknya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap dampak sosial dan sebagainya, kan itu juga jadi etik yang memang perlu kita perhatikan nantinya. Ya. Dan yang selanjutnya automation ya, beberapa bahkan di mana BSD ya sudah mulai dirancang mau bikin mobil yang otonomus yang dikendalikan dari pusat. Itu sudah mulai yang nantinya itu jadi pilot project untuk dipindahkan jadi smart city di IKN kalau nggak salah. Informasinya yang terbaru sih seperti itu. Dan itu tidak hanya itu, dari sisi bisnis teman-teman bisa, Bapak Ibu semua, ketika punya sistem chatbot yang sudah aktif, Bapak Ibu nggak usah khawatir terlambat membalas pesan ketika ada pesanan dari customer, ada pertanyaan mengenai produk, berkatalog, kemudian ada spek apa, stok dan sebagainya sudah terjawab sama sistem ya. Ketika nanti Bapak Ibu menerapkan sistem automation di dalam omni channel untuk bisnis yang Bapak Ibu jalani. Misalnya ada pesanan nih dari Tokopedia ya, kalau memang yang bisnisnya barang di marketplace misalkan. Ada pesanan nanti di Tokopedia, kemudian di Shopee, kemudian di TikTok, kemudian di mana lagi? Lazada. Cukup dijawab hanya dari satu tempat aja. Gitu. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ya. Pertanyaannya di hold dulu ya, Bapak Ibu. Nanti ada sesi untuk diskusi di belakang ya. Betul. Terus apa sih manfaatnya menggunakan AI? Dengan optimasi yang bagus, pemahaman yang lebih mendalam, kita bisa naikin ROI-nya ya, lebih signifikan. Kemudian efisiensi, karena tadi ketika beberapa pertanyaan yang kita nggak sempat handle semuanya di dalam satu waktu yang sama, akan dibantu sama sistem di AI untuk bisa lebih fokus. Untuk kita kan pertanyaan-pertanyaan yang berulang kita bisa pasti pasang di chatbot aja gitu kan. Nanti orang-orang akan akses, tanya apa langsung dijawab sama sistem. Jadi lebih efisien, waktunya bisa digunakan untuk team building dan ngatur strategi kreatif yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah decision making. Dengan analisis data basis yang memang kuat, terus akurat, kita bisa mengambil keputusan yang lebih presisi terkait dengan bisnis yang kita jalankan, gitu. Kenapa jadi penting mengumpulkan data dan riset analisis ya? Dengan menggunakan bantuan dari AI, nanti Bapak Ibu, oke ya, Pak Andrian sebelum lanjut, kira-kira Bapak Ibu semua sudah terbiasa dengan menggunakan
AI, kemudian kalau sudah biasa apa aja sih yang sudah biasa dipakai gitu. Ya, mungkin bisa memberikan masukan berdasarkan pengalamannya menggunakan AI. Boleh Pak Edwin sepertinya ini sudah mulai pengguna AI dari segala bentuk aktivitinya beliau nih. Silakan di-sharingkan Pak Edwin terkait dengan pengalamannya penggunaan AI ini, Pak. Pengalamannya ya luar biasa sih. Membantu buat copywriting buat acara-acara EOS biasa nih. Ya, Itu jadi sih. kalau untuk acara EOS itu, kalau Pak Haryono mungkin belum mengetahui, ini acara kita mengundang ya calon membernya untuk bergabung ya dalam komunitas Ciputra Enterprise Club. Ya, jadi intinya kita akan menggunakan undangan-undangan dengan berbagai macam media yang digunakan oleh Pak Edwin tadi ya, salah satunya ya. Kemudian Bapak Ibu seringkali kadang-kadang kita diminta untuk mengizinkan AI untuk mengakses data-data pribadi kita, dan itu bisa menimbulkan risiko data. Lalu yang selanjutnya ada kurangnya transparansi ya. Tidak semua sistem AI menjelaskan bagaimana mereka mengambil keputusan yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan. Contoh yang sempat ditakutkan nih sama developernya, ketika AI-nya diajak ngobrol, kemudian dia sudah bisa menjawab yang harusnya bukan jawaban itu gitu. Kayak by design dia sudah mulai bisa mikir, aku jawabnya ini aja gitu. Sudah sampai seperti itu yang dikhawatirkan. Apalagi untuk tipe-tipe AI robotik yang humanoid ya, yang sudah bentuknya manusia. Tinggal yang belum ada tuh emosinya aja. Emosi sama perasaan itu yang masih dimiliki kita sama sebagai manusia ya. Kalau kita udah nggak punya emosi, kita nggak punya perasaan, ya sama aja kita dengan si robot-robot itu gitu ya. nggak jauh beda ya, Coach ya. Betul. Nah, ini studi kasus contoh penerapan penggunaan AI tadi untuk produk ini. Misalnya adalah Swiss Story Stevia ya. Stevia mungkin teman-teman sudah nggak asing. Ini merupakan produk pemanis pengganti gula, kemudian aman dikonsumsi oleh penderita diabetes sekalipun karena kalorinya 0 ya. Terus manisnya 300 kali lipat daripada gula pasir. Jadi cukup sedikit sudah bisa tetap taste-nya taste manis gitu ya. Manis yang masih aman. Kemudian hari-hari ini penderita diabetes semakin muda ya. Itu yang jadi hal yang cukup meresahkan. Bahkan ada beberapa anak-anak yang masih usia SD itu sudah pada cuci darah setiap seminggu sekali. Karena makanan yang memang mereka konsumsi hari-hari ini memang sudah cukup meresahkan ya Pak Adrian. Iya. Bu Lani suaranya masih belum terdengar Bu, tadi ke unmute. Boleh di-unmute lagi Bu Lani? Oh, enggak bisa. Mungkin makanannya fast food, Pak. Oh iya, betul. Mungkin. Anak-anak kita dari bayi udah dijijelin makanan yang sudah jadi ya. Nah, bubur kalau kita jadi sendiri, ya. mereka jajan di luar ya kan, kita nggak pernah tahu apa yang masuk ke mulutnya mereka. Isi piring kita menentukan masa depan kita ya. Iya. Secara kesehatan. Jadi memang mulut itu berbahaya, Pak. Betul. Yang membuat penyakit itu ya dari mulut. Apa yang dimasukkan di mulut. Padahal setelah sejengkal lidah itu sudah tidak terasa. Makan apa, pahit, manis apa enggak. Cuma yang bilang enggak enak itu yang waktu di oral ini bilang enggak enak, kurang manis, kurang apalah gitu. Padahal kalau sudah ditelan sudah enggak tahu. Betul nah itulah. Sekali. Betul Bu Leni. Ya, itulah ya. Jadi awareness juga buat kita semuanya bahwa apa isi piring kita akan menentukan masa depan kita ya. Mau hidup sehat atau enggak ya tergantung apa yang masuk ke dalam mulut kita. Betul. Nah, ini cerita dari Swiss Story ini mengusung campaign hidup sehat, bebas gula bagi generasi muda yang menyediakan kemasan tetes praktis 15 mili, gampang dibawa kemana aja. Kemasannya imut ya, praktis, bisa disakuin, bisa masuk tas, masuk ke dompet, masuk ke pouch, aman.
dan rasanya tetap manis ya. Nah, ini yang akan dilakukan sama AI ya, yang bisa dilakukan sama AI untuk produk ini. Nanti sesuaikan dengan produknya masing-masing Bapak dan Ibu semuanya. AI bisa melakukan analisis Google Search dan juga Google Trend ya, dengan menggunakan ChatGPT tentu saja. Kemudian nanti akan ditemukan keyword atau kata kunci yang potensial untuk membangun SEO kita, search engine optimasi. Jadi kita optimasi aset digitalnya supaya ketika ada orang mencari di dalam internet, produk kita ada di halaman depan gitu ya. Kayak misalnya kita nyari sepatu olahraga, nongolnya apa? Nike, Adidas ya kan, Puma mungkin ya, atau enggak apalagi Reebok. Nah itu supaya produknya Bapak Ibu bisa juga seperti itu ketika dioptimasi aset digitalnya, termasuk websitenya, kata kunci yang dimasukin ketika kita bikin konten, masukin kata kunci yang potensial sebagai hashtag misalkan gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Itu ya Pak, saya bilang ya Pak, kalau sepatu tuh ada sepatu sehat sekarang Pak, Bukuruku. Nah, apalagi ada sepatu sehat. Tapi siapa saja yang sudah bisa mengakses informasi yang Ibu punya ini? Nah, itu yang lebih penting. Iya. Ketika Gimana informasi caranya, sudah, Pak? Gimana Nah, caranya Pak? makanya ini dilakukan dengan menggunakan, ini contoh yang dipraktekkan di layar ini adalah dengan menggunakan ChatGPT, Bu. Iya, oke. Ibu bangun website atau mungkin blog sederhana lah ya, kayak blogspot gitu ya, yang kalau nggak mau yang berbayar. Kemudian Ibu bikin artikel aja tuh tentang produk tadi yang Ibu punya. Bikin ceritanya kalau nggak bisa bikin sendiri, minta ChatGPT buat bikinin dong artikel. Ibu cerita aja tuh, aku pokoknya mau gini gitu ya. Nanti minta sama siapa? Suruh bikinin sama siapa Pak? Sama AI-nya. AI. Oh. Bisa. Nanti dia suruh buatkan konten gitu, suruh buatkan apa gitu. Oh. Betul. Apa ini yang ada 8 poin ini bisa dilakukan sama AI semua, Bu. Bikin USP ya, kemudian bisa tahu segmen pasar kita di mana, targetnya siapa, kemudian brand positioning kita di antara kompetitor ada di bagian mana sih sebenarnya, produknya kita ada di level mana gitu ya. Lalu kemudian kita bisa bikin buyer persona, melakukan A/B testing misalnya nih, produknya Ibu mau diiklankan di sosial media. Supaya iklannya tepat sasaran kan otomatis harus tahu dulu kan kira-kira siapa nih, kayak tadi saya bilang produk Bu Lani itu produknya yang memakai siapa nih, terus dia biasanya main sosial media di mana nih, di WA kah, di IG kah, di Facebook kah, atau enggak di TikTok. Model bahasanya kan berbeda. Ketika kita ngonten di TikTok kan lebih santai, lebih sifatnya sesuatu yang menghibur ya. Kemudian ketika di Instagram akan berbeda lagi. Ketika kita di Facebook bahasanya akan beda lagi. Gitu ya Pak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan target audiensnya kita, customernya siapa. Jadi kita caranya tanyanya gimana Pak? Ngetiknya itu gimana? Ada di belakang Bu nanti. Sabar sedikit. Kayaknya Bu Lani sudah nggak sabar nih mau langsung praktek. Iya, pastinya dong ya. Semuanya pasti akan menginginkan untuk praktek. Pak. Saya gaptek, saya sudah usia 77. Tapi masih ingin belajar terus gitu loh Pak. Sukses dari mulai kapan aja Bu? Ya kan? Gitu ya Pak. Iya, kalau Chandra udah usia 70 jualan ayam. Sekarang masih hidup ayamnya Bu. Orang yang bisnis ayamnya masih ada kan? Ayam KFC itu dulu beliau udah mulai dari pintu ke pintu sampai 100 pintu, diketok di pintu yang ke 101 baru diterima model bisnis ayam fried chicken itu. Saya jujur kalau KFC saya mulai produk itu sama sekali enggak tahu makan. Saya gilo Pak, tahu gilo Pak? Iya, jijik gitu loh. Begitu kulitnya memang crispy. Begitu dikupas, aduh seperti maaf ya Pak, seperti ini loh, kotoran hidung liurnya itu loh. Seperti saya enggak mau. Saya bilang sama Mama, awas kamu ya, Kak, terus makan itu awas ya. Nanti tidak Mama yang masakan gitu. Enggak persis itu ya enggak apa-apa lah. Masak yang Bu. Saya. Oke, ini sudut pandang customer berarti kan ya. Tapi kalau dari sudut pandang bisnis, itu adalah salah satu contoh bisnis yang sustain
Kita ambil Iya. ilmunya aja dari KFC-nya, nggak perlu ikut bisnis KFC-nya, nggak masalah. Tapi ilmunya supaya bisnis kita sustain Iya. juga kayak dia, kita mesti Iya, kepoin betul. aja kan Bu. Kan ada hal baik di sana Iya. yang kita bisa tiru. Iya. Nah seperti itu. Tapi saya nggak Dari- pernah makan. Oke, Ya, Bu kemudian Ani, kita lanjut nanti lagi. kalau seandainya ada pertanyaan, boleh di akhir sesi ya Bu, biar pemateri bisa menyelesaikan materinya lebih dahulu. Oke, lanjut dulu ya Pak Andrian ya. Ya, maaf Pak, maaf. Ya, kayaknya ini emang udah antusias banget pengen nyobain langsung praktek ini Pak Andrian. Makanya buru-buru mau nanya dulu nih. Dari mana mulainya gitu kan? Kita lanjut yang nomor 6. Nomor 6 itu bisa juga AI digunakan untuk menyusun konten planner. Jadi Bapak Ibu sudah langsung bisa bikin konten setahun ke depan. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, 30 hari, 360 hari kita sudah bisa bikin plan. Hari ini mesti bikin konten apa, di mana, kemudian jenis kontennya apa, hooknya apa, kemudian mulai dari mana, kira-kira ada konten apa aja yang bisa masuk ke dalam sosial media yang kita bisa diaturkan konten planningnya. Lalu bisa bikin bisnis plan ketika nanti bisnisnya Bapak Ibu sudah besar, mau ketemu dengan investor, otomatis kita harus Menyiapkan bisnis plan. menyiapkan bisnis plan ya, marketing plan sama sales plan-nya. Bisa dibantu sama AI. Yang penting semua informasi yang dimasukkan ke dalam mesin learning-nya adalah fakta yang memang benar. Jadi nanti semua datanya kalau benar, dia bikin output-nya juga benar. Kalau datanya salah, ya otomatis nanti bisnisnya juga akan salah juga melangkahnya gitu ya. Karena sumbernya sudah salah ya. Karena sumbernya sudah salah. Dan yang terakhir bisa menyusun bisnis model canvas. Nah, Bapak Ibu bisa nanti ketemu sama investor, sama calon buyer atau mungkin mitra bisnis kan, Bapak Ibu cukup bawa selembar kertas yang sudah meng-capture bagaimana kondisi kesehatan bisnis Bapak Ibu, kemudian apa keunggulan yang memang bisa dimiliki dibanding semua kompetitor yang ada. Lalu bagaimana strategi marketnya, siapa aja yang jadi target marketnya, lalu segmen aktivitasnya bagaimana, kemudian dari sisi keuangan, baik itu uang masuk maupun keluar bisa dianalisis dari satu lembar berkas yang namanya bisnis model canvas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah bikin sebelumnya ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari melakukan riset market di analisis Google Trend. Bapak Ibu bisa buka di trends.google.co.id ya. Kemudian nanti diambil. Bisa dituliskan di fitur chat Coach Haryono biar Bapak Ibu ini lebih memudahkan kalau seandainya kita menuju akses yang 7 tadi ya. Oke. Saya masukkan di kolom chat. Ini buat akses riset market, salah satu yang bisa diakses adalah di sini ya. Oh, kurang ini, sorry. Saya tambahin. Kalau ini di Google. Oh, ini malah aku ngirimnya ke Pak Edwin Japri. Sorry. Nah, boleh dibuka di situ ya. Bapak Ibu bisa akses. Nanti akan muncul seperti ini. Contoh yang ada di layar adalah membandingkan antara stevia produknya tadi ya. Kalau ini sesuaikan nanti dengan produknya masing-masing, dengan pemanis buatan, kemudian minuman manis dan juga diabetes. Apa yang relate? Nah, datanya diambil bisa 12 bulan terakhir, 5 tahun terakhir bisa, atau enggak semenjak akun Bapak Ibu dibikin bisa juga. Gitu ya. Ada trennya nanti tuh. Berapa banyak yang nyari, kemudian dari negara mana aja, dari kota mana aja, kemudian apa sih yang diomongin sama mereka, terus mereka biasanya ngetiknya apa di situ. Nah, itu kita bisa analisis di situ. Nah, terus setelah kita melakukan analisis Google Trend, datanya ditarik. Nah, di layar ini ada logo download di sini kan ya. Nah, datanya di download, kemudian dicemplungin ke AI-nya tadi. Dalam hal ini kita tadi praktikumnya pakai ChatGPT ya, OpenAI. Nah,
setelah datanya dimasukkan ke sini, Bapak Ibu tinggal ketikkan berdasarkan data di atas, bantu saya menemukan keyword potensial untuk produk Sweet Story Stevia. Nah, nanti banyak tuh kata kuncinya. Kemudian target marketnya siapa aja ada juga di situ. Kemudian tren pencariannya apa aja. Kemudian kebutuhan pasarnya apa aja ada semua di situ. Ini contoh capture-nya aja. Ini dari hasil analisis Google Trend. Kemudian selanjutnya kita kan mau tahu produk kita punya value yang nggak dimiliki sama produk lain nggak sih? Gitu ya. Nah, perintahnya kepada ChatGPT atau mungkin Bapak Ibu yang biasa pakai Meta itu karena Meta itu terlambat masuk jadi masih informasinya lebih sedikit daripada ChatGPT dan juga Copilot. Jadi boleh pakai Meta, boleh pakai Copilot, boleh pakai ChatGPT, boleh. Sesuaikan dengan yang memudahkan Bapak Ibu dalam mengakses informasinya ya. Boleh pakai yang di handphone, bisa. Ada fitur Copilot yang ada di handphone, kayak kita chatting sama WhatsAppan biasa aja gitu, Pak Andrian sama Bapak Ibu semua. Yes. Saya coba kirim linknya ya. Boleh, silakan Coach. Dan apakah sudah masuk? Sudah Coach. Oh, ini Kompas Teknodi. Sorry, bukan ini. Ini salah. Saya salah ini. Salah put. Bukannya itu. Itu punyanya Kompas yang langsung punya WhatsApp ini. Sebentar ya. Oke. Jadi yang link ini diabaikan saja ya Coach. Ya, yang link itu diabaikan aja. Yang benar yang kedua ini. Nah, itu bisa diakses. Yang kedua. Itu sama dengan kita kayak WhatsAppan, kayak saya misalnya WhatsAppan dengan Pak Andrian, tapi we can ask anything di situ. Termasuk tadi bisa mau nyari buyer persona, terus mau nyari ini kan UVP kan, Unique Selling Proposition kan. Ya. Nah, bagaimana bikin promptnya, bikin perintahnya? Nah, ada di sebelah sini ya, yang di blok hitam ini. Tinggal Bapak Ibu copy sebagai expert. Bantu saya membuat UVP yang menunjukkan keunggulan produk Sweet Story Stevia dibandingkan dengan produk-produk kompetitor. Gunakan bahasa gaul ala Gen Z. Nah, karena ini kan target marketnya kan Gen Z ya. Yes. Jadi, kenapa warnanya kuning mencolok terus eye-catching ya, karena target marketnya anak-anak Gen Z. Bahasanya jadi begini, rasanya legit, beban nggak nempel. Ya, Misalkan ya kan, atau enggak nanti jadi beban, kalau enggak alami banget, pas buat semua brand lokal, bangga dengan brand lokal kita ya kan, misalnya gitu. Terus dia punya tagline tetap manis tanpa drama, gula-gula ya gitu. Pas banget tuh. Itu dengan kita bisa menyesuaikan dengan produknya Bapak Ibu semua nanti. Mau misalnya gunakan gaya bahasanya Raditya Dika, bisa nanti muncul sesuai dengan apa yang biasa digunakan di sosial media sama Raditya Dika, bisa muncul. Bahkan suaranya pun bisa ditirukan. Itu yang sebenarnya sedikit banyak ada potensi etik ya tadi ya kita bahas di depan ya, Pak Andrian dan Bapak Ibu semua. Karena kalau nggak digunakan dengan bijak ya pastinya akan jadi hal yang berbahaya. Kalau kopinya adalah suara orang tua kita, kemudian dia bilang, "Nah, mama lagi kecelakaan di rumah sakit, nah tolong transferin mama dong 15 juta, ini mama udah mau operasi." Ternyata dipakai mas scammer, suaranya suara mama kita. Aduh. Nah, itu yang
ya di samping manfaatnya yang besar juga ternyata kan potensi bahaya juga ada. Jadi makanya kita supaya lebih aware dengan kita membagikan ini kepada Bapak Ibu, harapannya ya lebih aware bahwa ternyata tidak semua informasi harus kita telan mentah-mentah, harus ditelaah lebih dalam ya. Ketika mau mengambil tindakan, paling tidak stop, napas dulu 3 kali, apakah benar nggak sih ini harus langsung dieksekusi sekarang juga, gitu kan, memastikan bahwa kita dalam kondisi. Nanti linknya saya screenshot kok nggak bisa ya Pak? Saya copy paste, saya screen itu. Kenapa Bu? Di screenshot. Linknya saya tadi mau ambil, di screenshot. Linknya langsung diklik aja Bu. Saya copy paste. Ya, nggak usah di copy, langsung diklik Bu. Langsung diklik aja bisa. Iya sudah di copy paste. Terus saya mau kirim ke WhatsApp saya. Cuma tulisannya 1 item gitu, 1 item gitu. Nggak bisa saya. Jalan kali aja Pak. Dibantu sama Pak Andrian. Iya, jadi nanti aja Ibu kita akan diskusikan nanti ada waktu. Pak Andrian. Nanti kita akan bahas tentang hal ini. Karena waktu sangat terbatas sekali ya. Waktunya Coach cuma berapa menit lagi nih Coach. Ayo Coach. Semangat Coach, semangat. Ya. Oke. Siap. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa juga menentukan segmentasi pasarnya siapa. Ya, kemudian target marketnya siapa. Kemudian positioning brand kita tuh ada di mana. Dengan prompt yang seperti ada di layar ya, di box hitam itu, bahwa sebagai expert bantu saya membuat analisis STP, kemudian tentukan segmen yang ingin dijangkau, target market utamanya, lalu posisi yang ingin dicapai di pasar. Nanti dia kasih langsung satu tabel begini. Perintahnya bisa disesuaikan, misalnya tolong buat dalam bentuk tabel. Nah, nanti akan keluarnya kayak seperti yang di layar. Sudah dalam bentuk tabel, analitik, kita tinggal baca, sesuaikan dengan ini sudah relate nggak sih sama produknya kita. Semakin perintahnya detail, semakin perintahnya lengkap, hasilnya juga lebih akurat gitu. Kita nggak apa-apa ya Pak Adrian, kita sesi hari ini mungkin highlight aja. Nanti ketika perlu ada sesi lebih lanjut, lu diseriusin, kita bisa mungkin meet up di kesempatan yang lain ya Pak Adrian ya, karena ya boleh Coach. Ini minimal kan sudah dapat gambaran besar. Nanti kalau mau detailing, karena itu kan semuanya based on practice ya, harus mungkin dibuat, mungkin kalau mau langsung praktek ya kelas-kelas yang lebih kecil mungkin bisa seperti itu nanti di kesempatan berikutnya ya Coach. Ya betul ya, baik. Ini kan sudah setuju nih Bapak Ibu semuanya? Setuju. Satu orang yang setuju? Iya Pak, setuju. Mana suara Yang jelas aku tadi download ngono kok nggak bisa, malah kok bayar ya. Nggak berbayar Bu, yang Copilot gratis. $30 di sini di HP itu mungkinnya gitu. Ya mungkin kita nggak bisa sulap dalam satu malam biasa menguasai ya Coach ya. Pasti ada bantu teman-teman, bisa kita bahas satu ya. Untuk penguasaannya. Baik Coach, lanjut Coach. Oke ya, dari ini kan sudah dapat nih demografi, kira-kira yang beli produknya kita umurnya berapa sih idealnya. Kemudian yang beli laki-laki atau perempuan, mereka kerjanya apa, terus pendapatannya apakah produk kita akan ada di posisi yang di baseline paling bawah, masyarakat umum atau menengah, atau enggak menengah ke atas. Nah itu nanti akan berpengaruh bagaimana pola bahasa kita, kemudian kualitas packagingnya mau kayak gimana, mau bikin supreme, premium kayak Channel, Hermes. Ketika ngomongin itu kan dari luar aja udah packagingnya kita, kalau yang nggak pede-pede banget mau masuk kayak udah ragu-ragu aja tuh masuk store-nya kan. Nah karena brandingnya sudah kuat kayak gitu. Terus dari sisi gaya hidupnya bagaimana, kemudian lokasinya apakah ada di urban area, suburban area, atau enggak misalnya dia di kota besar atau enggak di pinggiran atau enggak di pedalaman, kan akan berbeda pendekatan penyampaian produknya gitu. Kemudian dari sisi perilakunya, mereka apakah orang yang konsumtif atau enggak mereka orang yang picky, yang pilih-pilih, atau enggak yang orang yang memang harus diyakinkan dulu dengan contoh nyata baru mau beli produknya gitu misalnya kan, akan berbeda pendekatannya. Lalu yang jadi primary target adalah mereka yang antusias dengan kesehatan ya, misalnya ini dengan produk tadi ya, stevia.
usia 25 sama 40 tahun, kemudian mulai kesehatan, cari produk alami yang ramah lingkungan. Kita lanjut lagi. Nah, ini membuat buyer persona. Buyer persona itu tokoh hayalan yang mewakili siapa target market kita yang paling ideal. Ini bisa dibikinkan juga dengan bantuan ChatGPT dengan prompt yang ada di sebelah sini ya. Bapak Ibu nanti boleh coba kalau waktunya lagi senggang. Nanti ini boleh di capture dulu atau nanti minta bantu sama ini kan di record sama Pak Adrian ya. Nanti mungkin bisa di share hasil recordingnya kepada teman-teman yang hadir gitu ya Pak Adrian. Siap. Di Nanti share bisa, Pak Pak. Adrian. Ya, nanti akan dapat seperti ini ya. Dikasih option biasanya ada 2 atau 3 buyer persona yang ideal dari sisi gendernya, apakah dia laki-laki atau perempuan atau enggak, mungkin dari sisi usianya berapa tahun, aktivitasnya apa, kemudian pendidikannya bagaimana, lokasinya ada di mana, pendapatannya ada di level berapa, lalu secara gaya hidup seperti apa. Nah, semuanya sudah didetailkan dengan menggunakan artificial intelligence yang waktunya sangat cepat ya. Tadi less than a minute ketika kita promptnya benar, udah cepet banget tuh langsung disediakan datanya sama AI. Yang penting data yang masuk harus data yang benar, yang akurat supaya hasil keluaran juga benar. Nah, ini yang saya bilang tadi, bisa bikin konten gak cuma buat 3 hari. Ini kan contohnya 3 hari ya. Di Iya. media sosial, kontennya ada apa aja sih? Edukasi, promosi, testimoni, informasi, motivasi, kemudian produk jasa, kemudian buat kedua buyer persona di atas, lalu format tabel dengan menggunakan bahasa gaul. Hasilnya seperti ini yang sebelah kanan ya. Jenis kontennya apa? Ada carousel untuk di Instagram ini ya. Kemudian ada Reels, ada infografis tentang manfaat stevia seperti apa. Kita lihat captionnya, lucu-lucu sesuai dengan bahasa anak sekarang ya. Nah, nanti ketika customernya berbeda, bahasa yang digunakan sesuaikan dengan target marketnya, Bapak Ibu semua ya. Kemudian visual yang harus muncul apa? Nah, itu dikasih tahu juga. Kombinasinya berapa persen untuk visual gambar, kemudian untuk informasi bahasa tulisnya bagaimana, captionnya bagaimana, hashtagnya apa, semua disediakan. Termasuk call to action-nya ya. Produk ini bisa dibeli di link di bio misalnya. Nanti klik bio-nya si Instagram yang punya, kemudian kita bisa beli di marketplace yang sudah disediakan. Kayak gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah mungkin bisnis growth ya, sudah besar, sudah mulai running well, terus butuh tambahan investasi dari investor. Nah, kita bikin bisnis plan-nya ya, termasuk executive summary-nya, market research-nya, marketing plan, operational plan, financial plan, dan sebagainya, semua disediakan dalam bentuk tabel yang sudah memudahkan kita membaca, termasuk di situ visinya, misinya, mau ngapain sih perusahaan kita, itu sudah bisa tergambar. Dulu mungkin bikin kayak gini bisa sebulan, 2 bulan, belum tentu selesai Pak Andrian ya. Betul. Perlu waktu Kalau hari-hari. sekarang sudah kurang dari 1 jam bisa beres. Ya less than iya, kurang Membantu sekali nih pastinya ya. membantu sekali, betul. Thank you. Bahwa other people sit down and ask ya. Orang tua biasanya duduk dan bertanya apa ini. Kemudian anak-anak muda biasanya akan menanyakan lebih dalam lagi apa yang kita bisa lakukan dengan ini. Nah, itu adalah salah satu kutipan yang disampaikan sama Steve Jobs dalam satu acara waktu itu. Mas ya. Yes. Dari Jawa Timur sepertinya Steve Jobs ini ya. Betul Coach. betul. Oke, baiklah. Jadi seluruh materi sudah disampaikan ya. Jadi bahasanya kita segera masuk kepada Q&A melalui chat yang sudah masuk ya. Jadi kita akan membacakan Coach. Jadi ini pertama kali pertanyaannya dari mana ini ya? Jadi Pak Edwin ya. Betul. Jadi beliau menyampaikan alat atau platform apa saja yang paling efektif ya dalam mengumpulkan data dari media sosial. Bisa dibantu Coach. Ya, Pak Edwin mungkin sedikit tadi sudah terbaca ya di atas ya. Bisa menggunakan Google Trend atau kita scraping data dari datanya Meta, atau bisa menggunakan SEMrush mungkin ya kalau mau aplikasi yang berbayar. Ada yang mana SEMrush itu khusus untuk riset. Jadi memang data kita scraping beberapa sosial media sekaligus. Tapi sebenarnya menurutku tidak harus itu sih, tidak harus yang berbayar ya.
ketika kita menggunakan perintah yang benar, pakai yang free juga hasilnya tetap sama kok, optimal juga. Yang penting sebenarnya how to give bagaimana ngasih perintahnya aja sih sebenarnya. Jadi mungkin spesifikasinya ya, secara detailnya gitu ya. Mungkin membacanya dari AI-nya juga bisa membantu gitu ya. Nggak perlu harus berbayar. Betul. Kalau yang memang sudah gede banget, bisnisnya memang butuh yang berbayar. Mungkin karena kan dia kan mau scraping datanya sudah internasional, mungkin menggunakan Betul ya, jangkauannya lebih luas. Nah, mungkin itu kan hasilnya kan jauh lebih detail. Akurat. Nah, betul. Seperti itu sih Pak Andrian dan Pak Edwin ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Jawa Timur juga, dari Surabaya. Pertanyaan untuk narasumber. Di awal tadi di-upload data Excel untuk bisa membuat analisis ChatGPT. Iya. Data seperti apa saja yang di-share supaya bisa akurat untuk dianalisis, Pak? Mungkin bisa dibantu. Oke, baik. Dengan Bapak Ibu siapa tadi? Ini sepertinya dari salah satu sumber dari Surabaya. Oke, dari Surabaya. Oke. Jadi dari di awal Mr. ada Alan, dari Mr. Alan. Oke, Mr. Alan. Mr. Alan. Iya. Mr. Alan, Coach. Iya. Mr. Alan. Oke. Jadi data kita ambil tergantung tujuannya mau apa dulu. Kan kita mau nyemplungin data nggak asal cemplung-cemplung aja. Data sumber itu kan akan dianalisis sama artificial intelligence ya. Tapi kan tadi tujuannya mau ngapain dulu. Kita harus tahu dulu tujuannya mau apa, nanti bisa masukkan data yang tepat. Misalnya tadi kita mau analisis laporan keuangan selama 5 tahun terakhir. Ya contohnya ya. Masukkan data Excel laporan keuangan, bikinin summarize dong. Dalam 5 tahun ini bagaimana growth-nya kita, kemudian terkendalanya di mana, kemudian kira-kira tantangannya apa di setiap tahunnya, nanti dibikinin resumenya Pak Andrian sama tadi Pak Alan dari Surabaya ya. Seperti itu. Jadi ketika kita pastikan dulu apa yang mau dicari, baru nanti cemplungin data sumbernya. Bisa juga misalnya Bapak Ibu malas baca buku nih, cemplungin bukunya satu blok, terus buatkan summarize untuk isi buku ini sebenarnya ngomongin apa sih, bikin dalam 5 lembar aja. Udah tinggal nanti yang tadinya tebal 700 lembar udah jadi 5 lembar aja sih Pak Andrian. Iya. Diambil intisarinya begitu. Baik. Mumpung kebetulan ini Pak Alan yang bertanya, mungkin Pak Alan bisa kasih masukan tentang acara ini. Pak Alan, silakan Pak Alan. Sudah nggak ada. Ini acaranya. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Jadi luar biasa ya, kita sharing kali. Coach Haryono, Pak Alan inilah salah satu leader luar biasa kami ya dari Surabaya. Mungkin salam kenal juga. Salam kenal. Selamat Pak. Siap. Ya, silakan tanggapannya. Ya, thank you Pak. Ini memang bagus sih buat teman-teman biar bisa praktek juga. Karena memang ini sangat membantu lah ya. Saya pribadi itu sempat juga materi presentasi itu saya upload ke ChatGPT supaya dianalisis. Sempat biar lihat dan lain-lain, ada beberapa masukan dan lain. Yeah. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan juga. Tapi memang satu sih yang kadang-kadang kita bingung itu untuk teman-teman yang baru ya, mungkin kata-katanya seperti apa yang supaya sesuai yang kita harapkan. Iya, betul. Supaya bisa, dan habis tarik datanya itu, begitu kita sudah punya data, nah analisisnya itu mau diapain. Nah kadang-kadang kita kan bingung, karena kan kita punya data nih, sudah punya analisis nih, nah tapi nanti next to action-nya itu yang kadang-kadang kita bingung nih, nanti harus pakai apa lagi setelah ini. Nah itu yang mungkin Haryono punya pengalaman lebih ya, kita juga biar kita lah. Thank you ya Pak Dian, teman-teman ini luar biasa antusiasnya kami lakukan dulu. Thank you. Terima kasih banyak. Silakan ditanggapi untuk Coach Haryono. Siap. Ya, sampai dengan kita ketemu tipikal prompt yang paling sesuai, yang paling match dengan kebutuhan kita, itu memang butuh latihan ya. Nggak cuma sehari 2 hari. Saya aja sampai hari ini masih latihan terus buat bikin formulasi pertanyaan yang memang paling works ya, sesuai dengan apa yang kita cari. Kuncinya adalah berikan data yang benar dulu. Yang pertama, data yang diberikan benar. Kemudian kasih peran si AI ini mau jadi apa.
Misalnya tadi sebagai seorang social media marketing spesialis dengan pengalaman 10 tahun di bidang itu, buatkan saya market research untuk produk. Misalnya tadi makanan kesehatan misalnya tadi ya, punya produk kesehatan punya Bulani misalnya. Terus perdalam lagi setelah itu nanti bikin analisis yang komprehensif sesuai dengan produk ini, lalu buat target market yang paling sesuai dengan produk kesehatan punya Bulani misalnya gitu. Nanti disebutkan tuh semua detail produknya, sebutin kelebihannya apa, terus kemudian kekurangannya apa, yang perlu dikembangkan apa, tanyain semuanya dulu. Kalau udah dapet, kita akan tahu positioningnya nanti. Apakah kita akan ada di high level market ya, misalnya tadi ya. Ini mah yang beli semuanya orang-orang eksekutif, misalnya menengah ke atas. Berarti kan bahasa yang harus disampaikan ketika kita mau iklan, mau bikin konten, akan disesuaikan bahasa dengan kebutuhan masyarakat yang menengah ke atas. Kemudian mereka biasanya nongkrongnya di mana sih? Nongkrongnya apakah di sosial media Instagram kah? Atau nggak di Facebook kah? Atau nggak di TikTok atau di media yang lain? Nah, kita sesuaikan bahasa yang digunakan. Seperti itu Pak Andrian. Mudah-mudahan menjawab. Luar biasa sekali, mantap ya. Seluruh materi disampaikan Coach Haryono, kemudian juga pertanyaan yang masih sudah kita bacakan dan sudah dijawab dengan baik oleh Coach Haryono. Selanjutnya, apa pesan Coach Haryono di seluruh peserta Entrepreneurs Academy di malam hari ini? Silakan. Siap. Pesan dari saya bahwa belajar itu minal mahdi ilalah dia, Pak Andrian. Mulai dari kita lahir sampai dengan ke liang lahat. Jadi tidak ada batasan bahwa saya sudah sekian tahun, saya sudah jadul. Itu semuanya hanya pikiran kita aja. Ketika kita masih mau belajar, masih mau bertumbuh, lakukan. Kita nggak akan tahu rasanya ketika kita tidak ada di sana. Jadi mulai aja dari hal sederhana, sesimpel tadi saya sudah kasih link untuk WhatsApp Copilot. Itu AI yang bisa bikin gambar, bisa bikin analitik juga. Dilatih, diajak ngobrol, jadikan teman untuk cerita. Bahkan dia bisa ngasih jokes lucu-lucu juga bisa. Coba aja nanti ya, kalau sudah selesai sesi dicoba dikepoin, kemudian isengin lah mau ditanya apa aja nanti sebelum nantinya masuk ke dalam sesi yang lebih serius seperti mau analisis bisnis dan sebagainya, kita bisa jadikan dia sebagai teman ngobrol dulu. Jadi kenalan dulu ya, biar familiar lebih dahulu ya, karakternya seperti apa yang didapatkan. Betul. Ya, mudah-mudahan apa yang saya informasikan tadi bisa memberikan kebermanfaatan ya. Saya terima kasih Pak Andrian sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kepada teman-teman. Pak Haryono, sebelum meninggalkan layar, saya minta nomor HP-nya, bukan minta HP-nya loh ya, minta nomor HP-nya. Iya, tidak nutup Pak, tadi tidak nutup. Saya ketik di itu aja, atau saya disebutkan aja Pak, disebutkan aja, saya pegang pulpen kok. Siap. Ada di 0815. Diketik saja Pak. 08. Iya, saya ketik juga, saya kirim juga. Iya, 0815. Jalan ya. Ya, 0815 8485 8485 2070. 2070. Iya. Haryono. Mana tahu Matur nanti sembah nuwun. mau main ke Jakarta, boleh silaturahmi Bu. Matur sembah nuwun Pak. Sami-sami Bulani. Luar biasa. Sami-sami Bulani. Ya, ini bukti bahwa usia bukan jadi hambatan untuk kita belajar ya. Nggih Pak. Setuju sekali. Semangat sekali Bulani ini ya. Baik, terima kasih Coach Haryono untuk pesan yang sangat inspiratif. Banyak sekali hal menarik ya yang bermanfaat kita dapatkan di malam hari ini. Dan terima kasih telah bersedia menjadi narasumber kami di acara Entrepreneurs Academy. Terima kasih untuk Pak Ibu yang telah bergabung di acara dan juga Pak Haryono. Apa yang kita dapatkan mengikuti acara Entrepreneurs Academy malam hari ini, tentunya inilah memberikan wawasan tentang bagaimana kecerdasan buatan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran melalui otomatisasi, analisis data, dan personalisasi. Peserta akan mendalami peran AI dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan hasil pemasaran. Dengan penerapan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang sangat powerful ya untuk meningkatkan konversi dan daya saing bisnis di era digital.
Akhir kata, kami semua undur diri. Sampai bertemu lagi di acara Ciputra Entrepreneurs Club berikutnya. Pastikan amankan Anda bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Dan salam entrepreneurs. Salam. Terima kasih. Ini foto belum selesai. Ayo Satu bebas. kali lagi. Oh, belum selesai. Boleh. Cekrek. Oke, Ya. baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita di malam hari. Kita ketemu lagi di acara berikutnya di Sampai jumpa lagi, Pak Aryono. Jangan lupa di-share, Mas. Terima Mas kasih Febrian. banyak. Thank you ilmunya Ya. Pak. Makasih. Banyak.